Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafika Zarabira Amar sebagai perwakilan dari kelas 2B untuk mempresentasikan verifikasi metode penetapan kadar unsulfat substance pada sampel Texapon N703JT menggunakan High Performance Liquid Chromatography di PT Basker Chemical Indonesia. Nah, apa sih tujuan kita melakukan verifikasi tersebut? Tujuannya yaitu untuk mengkonfirmasi unjuk kerja metode penetapan kadar unsulfat substan pada sampel N703GT menggunakan HPLC. Nah, hasil pengujiannya yaitu parameter verifikasi ini dibandingkan dengan syarat kebertimannya. Nah, untuk prinsipnya itu sendiri pasti teman-teman udah nggak asing kan sama prinsip HPLC yang mana merupakan pemisahan komponen dalam campuran berdasarkan interaksi antara fase gerak dan fase diam. Yang mana saat sampel itu masuk ke kolom HPLC, komponen yang lebih tertarik ke fase diam atau yang terikat kuat dengan fase diam itu bakal tertahan lebih lama. Sedangkan yang larut dalam fase gerak itu akan bergerak lebih cepat sehingga tercapainya pemisahan berdasarkan waktu retensi. Kayak gitu, teman-teman. Next, Mi, boleh. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama itu kita ngelakuin preparasi sampel, yang kedua pembuatan larutan deret standar, yang ketiga pembuatan larutan spike dengan standar, dan yang keempat adalah pembuatan resin penukar ion. Nah, cara kerja dari preparasi sampel itu sendiri, yang pertama, sampelnya itu ditimbang sebesar 1,25 gram, dimasukkan ke dalam lembu takar 25 mili, ditambahkan 5 mili aquades, kemudian ditambahkan metanol sampai tanda tera. Setelah itu dihomogenkan dan disaring membran filter 0,45 sebanyak 3 mili ke dalam tabung vial. Nah, untuk pembuatan larutan deret standar, yang pertama itu larutan standar S alpha Exolat 3 mol ditimbang sebanyak 50, 75, 100, 125, 150 miligram. Kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam lembu takar 100 mili. Nah, sebanyak 10 mili aquades ditambahkan secara kuantitatif, lalu diencerkan menggunakan etanol hingga tanda tera. Setelah itu dihomogenkan. Untuk pembuatan larutan spek dengan standar, cara kerjanya yaitu sampel ditimbang sekitar 1,25 sampai 1,5 gram, dimasukkan ke dalam lembu takar 25 mili, kemudian alpha exolet 3 mol atau lauret 3 ditimbang sebanyak 0,01 gram. Kemudian ditambahkan 5 mili aquades lalu dihomogenkan. Untuk pembuatan resin penukar ion, cara kerjanya yang pertama itu resin penukar anionik dalam bentuk klorida diubah menjadi bentuk hidroksida. Kemudian dengan pencucian yang intensif menggunakan larutan NaOH1M hingga bebas klorida. Diuji dengan HNO3 dan AgNO3. Kemudian dibilas dengan air deionisasi, itu bisa dilakukan dengan diuji dengan kertas pH dan air kemudian dipisahkan. Resin penukar ion anionik siap pakai yang lembab diaduk lalu dicampurkan dengan resin kationik dan campuran direndam dengan menggunakan metanol. Oke, masuk ke identifikasi alat ya teman-teman. Alat yang digunakan yang pastinya itu ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography merek Agilent 1200. Untuk kondisi operasionalnya di sini ada fase gerak metanol. Sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman, kenapa sih kita harus pakai fase gerak ini tuh metanol gitu? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu aku ngejelasin? Mau coba bantu jawab ya, nanti mungkin boleh dikoreksi kalau misalnya salah. Boleh, boleh. Jadi kenapa sih kita pakai metanol sebagai fase gerak pada penetapan kadar unsulfat substance ini? Karena metanol sendiri itu adalah pelarut yang baik untuk banyak senyawa organik termasuk unsulfat substance. Terus dia tuh efisiensi separasinya itu bagus dalam HPLC. Nah, selain itu yang terpenting adalah metanol sendiri itu sifatnya polar. Jadi ketika bertemu dengan Tesapon N703GT, dia itu compatible. Cukup. Makasih ya Fatim udah dijawab. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang dijelasin Fatim itu sudah benar. Jadi kita bisa lanjut ke materi berikutnya.
Untuk laju aliran yang digunakan yaitu 2 mili per menit, laju aliran atau standby-nya itu 0,2 mili per menit, volume injeksi yang kita pakai di sini 20 mikroliter, untuk suhu detektornya itu 35 derajat Celcius, dilution faktornya 2,5, dan sistem elusnya itu yaitu isokratik. Nah, di sini udah tertera diagram Fishbone. Kalau kita bahas dari mana sih asal-asalnya sumber ketidakpastian ini, boleh dilanjut nih. Untuk Miurek itu sendiri, dia merupakan tipe A. Jadi, merupakan primer, jadi hasil dari hitungan kita. Jadi, persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi standar US, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk Mu recovery itu sendiri, sama, dia itu tipe A. Jadi, dia berdasarkan pengulangan pengukuran langsung, jadi berasal dari akurasi. Nah, Mu LT atau Mu Labutakar, ini tuh merupakan tipe B, jadi dia itu dari pabrik gitu guys perhitungannya. Nah, jadi dia berdasarkan dari mu kalibrasi labu takar dan mu efek temperatur. Kemudian ada mu PM atau mu presisi metode. Dia itu masuk ke tipe A karena berdasarkan pengulangan pengukuran langsung. Jadi dia asal presisi. Lalu ada mu neraca, karena kita pakai timbangan tadi ya. Dia itu masuk ke tipe B berdasarkan data sertifikat kalibrasi neraca digital. Jadi kayak gitu. Oke, yang pertama ini ada uji linearitas. Nah, jadi uji linearitas ini tuh bisa nguji seberapa akurat sih pengukuran yang kita lakukan ini gitu. Jadi uji linearitas ini tuh menggunakan perbandingan deret standar unsulfat substance X dan C standar. Nah, jadi rumusnya itu bisa dilihat ya teman-teman, ada di layar kayak gini rumusnya. Boleh dilanjut, Mi? Nah, di uji linearitas ini kita melakukan 6 kali pengulangan. Jadi ntar ada slope, intercept, dan juga regresi. Untuk perhitungan slope-nya itu, rumusnya itu sebagai berikut. Kemudian ada perhitungan intercept, dan ada perhitungan regresi, guys. Korelasi, ya, korelasi regresi. Kayak gini. Nah, kemudian ada perhitungan ketidakpastian baku asal kovariasi dan regresi, yaitu didapat dari slope, intercept, dan juga koefisien korelasinya 0,999. Ini masih sama ya guys hasil perhitungannya. Pada perhitungan ketidakpastian baku asal kurva kalibrasi atau Murex terdapat kesalahan perhitungan, yaitu yang mana tidak konsisten dalam pembulatan. Nah, sehingga menghasilkan perhitungan yang berbeda. Di sini dapat dilihat pada slope kuadrat atau B kuadrat itu salah. Harusnya itu 7.220,9377. Tapi di tugas akhir ini tertulis 7.220,9416. Nah, meskipun Murek yang dihasilkan itu tetap sama, cuman kita masukkan ke dalam kesalahan perhitungan Murek. Nah, kemudian ada uji akurasi untuk melihat seberapa dekatnya pengukuran kita terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, uji akurasi ini kita ngelakuin 10 kali pengulangan dengan mengukur ceturukurnya, rumusnya seperti yang tertera, kadar, dan juga persen recovery. Nah, karena kita pakai 10 pengulangan, jadi kadar yang kita ukur itu juga ada 10. Nah, berikut ini adalah data-data dari perhitungan kadar atau persen kadar. Ya, sampai 10. Nah, setelah kita dapat hasil kadar, kita bisa lanjut ke persen recovery. Nah, recovery ini juga ada 10 pengulangan, jadi ada 10 data ya guys. Jadi kayak gini datanya. Oke, kemudian perhitungan ketidakpastian baku asal persen mu recovery. Ketidakpastian baku asal mu recovery ini didapatkan dari hasil simpangan baku akurasi yang didapatkan tadi. Nah, rumusnya itu sebagai berikut teman-teman. Bisa dilihat di layar ya. Ada keterangannya juga. Nah, setelah dilakukan perhitungan recovery, kita dapatkan hasilnya itu adalah 0,55. Pada perhitungan ketidakpastian baku persen recovery, itu terdapat kesalahan.
yaitu pada perhitungan mu recovery yang ada di bawah sini. Pada tugas akhir itu dia menggunakan 6 kali pengulangan, sedangkan pada jumlah data itu ada 10 kali pengulangan. Kalau misalkan dalam tugas akhir ini diperoleh mu recovery-nya itu 0,71 karena dibagi sama 6 kali pengulangan. Jadi kami itu membutuhkannya datanya dari sebelah kanan itu dibagi dengan akar 10 sehingga nilai yang sebenarnya itu adalah 0,55. Kemudian ada uji presisi. Jadi tuh uji presisinya itu dilakukan sama 10 kali ulangan dengan menggunakan perhitungan catur ukur dan juga persen kadar. Sama ya guys, catur ukurnya itu ada 10 karena kita melakukan 10 kali pengulangan. Nah, pada presisi ini terdapat perhitungan yang salah di perhitungan kadarnya, yang mana bisa dilihat dalam satuannya di bawah. Di sini ada 1,2507 miligram. Itu harusnya satuannya itu adalah 1,2507 gram, karena kalau misalkan dikalikan dengan 1000, tujuannya itu adalah mengubah ke miligram. Jadi harusnya satuannya itu gram. Dan juga pada perhitungan presisi ini tuh terdapat hasil pembulatan yang salah, sehingga tuh data yang didapat itu berbeda-beda. Data kadar sampel presisi yang diperoleh dari 10 kali pengulangan dirata-ratakan, kemudian dihitung nilai simpangan baku dan simpangan baku relatifnya. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan syarat keberterimaan dengan rumus sebagai berikut, yaitu seperti yang tertera, bisa dilihat, dan hasil simpangan bakunya ini ada 0,27 yang dibulatkan menjadi 0,3. Nah, untuk hasil presisinya ada perhitungan kadar, rata-ratanya itu diperoleh sekitar 2,15%. Untuk perhitungan simpangan baku atau standar deviasi didapatkan hasil sebesar 0,03%. Oke, untuk perhitungan persen SBR atau persen RSD itu didapatkan sebelum pembulatan itu 1,23% dan setelah pembulatan itu 1,4%. Oke, kemudian ada ketidakpastian baku asal asal labu takar seperti yang sudah tertera ya teman-teman, dari koefisien muatan air, variasi suhu dan lain-lain bisa dilihat di layar. Nah, untuk perhitungan kalibrasi labu takar diperoleh hasil 0,0153. Untuk ketidakpastian baku asal neraca dari datanya itu adalah sebagai berikut. Sehingga diperoleh perhitungan ketidakpastian baku asal neraca dengan rumus yang tertera sebesar 0,00247487. Oke, lalu dari hasil-hasil ketidakpastian tersebut dilakukan perhitungan mu gabungan yang hasilnya itu adalah sebesar 0,27%. Nah, untuk ketidakpastian diperluas, mu diperluas yaitu mu gabungan dikali konstanta. Mu diperluas itu sama dengan hasil yang tadi 0,27% dikali 2 sehingga diperoleh mu diperluas sama dengan 0,54%. Sehingga didapatkan hasil 2,15 plus minus 0,54%. Oke, jadi berdasarkan hal yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa nilai linearitas yaitu 0,999 itu memenuhi syarat keberterimaan karena dia tidak lebih dari 0,997. Kemudian untuk nilai akurasi 100,38% itu memenuhi syarat keberterimaan karena dia itu masuk ke rentang 97% sampai 103%. Kemudian ketidakpastian presisi 1,4% itu memenuhi syarat keberterimaan. Kemudian nilai estimasi ketidakpastian 0,54% yang artinya lebih dari 20% nilai pengukuran sampel yaitu sebesar 2,15%.
Jadi hasil ini menunjukkan bahwa kadar US memiliki rentang nilai pengukuran sebesar 1,61% sampai 2,69%. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mewakilkan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil kerja bersama. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Baik, sekiranya jika tidak ada yang mau ditambahkan, saya rasa cukup untuk presentasi hari ini. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.